is the first intercontinental conference of colored peoples in the history of mankind. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Berakhirnya Perang Dunia Kedua Agustus 1945 tidak serta-merta menghentikan ketegangan antar bangsa di dunia. Banyak negara baru yang berhasil bebas dari belenggu penjajahan, seperti Indonesia. Sayangnya, masih banyak negara-negara di kawasan Asia Afrika yang perlu berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Lahirnya dua blok kekuatan baru yang saling bertentangan secara ideologi memanaskan situasi dunia. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet bersaing berebut pengaruh. Dunia pun kembali bergejolak. Perang dingin yang terjadi antara mereka berkembang menjadi perang terbuka. Perlombaan pengembangan senjata nuklir terus meningkat. Kondisi dunia kian mencekam dengan adanya kemungkinan perang nuklir. Prihatin dengan kondisi dunia yang semakin kritis, beberapa negara berinisiatif mengadakan pertemuan bagi para Perdana Menteri di Kolombo atas undangan Sir John Kotelawala dari Ceylon atau Sri Lanka. Indonesia diwakili Ali Sastro Amijoyo, India Jawaharlal Nehru, Birma oleh UNU, dan Pakistan diwakili Muhammad Ali. Pada pertemuan informal yang terjadi sejak 28 April hingga 2 Mei 1954 itu, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo mengusulkan untuk mengadakan pertemuan yang lebih besar dengan tidak hanya mengundang negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara di Afrika. Usulan itu diterima seluruh peserta konferensi, walaupun masih dalam keraguan. Indonesia diberikan kesempatan untuk menjajaki berbagai kemungkinan penyelenggaraan konferensi yang lebih besar yang dicantumkan di bagian akhir komunike konferensi Kolombo. Pada saat itu tentu yang lebih mengemuka adalah bagaimana kita bangsa-bangsa Asia Afrika ini bisa membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi itu sebenarnya yang mendasari penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955. Adanya satu tekad, satu keinginan untuk menghapuskan atau paling tidak menghilangkan kolonialisme dan imperialisme dan juga meningkatkan kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Pemerintah Indonesia akhirnya menindaklanjuti keputusan Konferensi Kolombo dengan melakukan pendekatan kepada 18 negara di Asia dan Afrika. Ajakan untuk mengadakan konferensi antara negara di Asia dan Afrika ternyata direspon positif. Indonesia akhirnya mendapatkan dukungan untuk menjadi tuan rumah konferensi. Menteri di luar negeri saat itu, Mr. Sunario, mengundang seluruh kepala perwakilan Indonesia yang ada di Asia, Pasifik, dan Afrika untuk memberikan masukan mengenai perkembangan yang terjadi di kawasan tersebut. Dari situlah Indonesia bisa memformulasikan kira-kira gagasan apa yang perlu diangkat dalam pertemuan atau pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Surat dari Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, mengingatkan Indonesia akan kondisi dunia yang semakin genting. Pelaksanaan konferensi yang melibatkan negara-negara di Asia Afrika dirasa perlu dipercepat
untuk menunjang terciptanya perdamaian dunia. Pada tanggal 28 sampai dengan 29 Desember 1954, para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo mengadakan pertemuan lanjutan di Istana Bogor untuk membicarakan rencana pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Pertemuan yang dikenal dengan konferensi Pancanegara itu berhasil merumuskan kesepakatan bahwa konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama. 5 negara itu yaitu Indonesia, Birma, Sri Lanka, Pakistan, dan India yang menjadi negara sponsor. Indonesia disepakati menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi yang pelaksanaannya ditetapkan pada bulan April 1955. Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, kemudian menunjuk kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya pertemuan tingkat dunia negara-negara Asia Afrika. Pak Soekarno pernah memunculkan satu gagasan yang sebenarnya itu kalau kita telusuri bisa menjadi dasar juga penyelenggaraan KAA. Bahwa beliau sudah memiliki satu visi, suatu saat nanti kekuatan di Asia Afrika ya, dari Cina, India, Mesir, Filipina, Vietnam dan sebagainya ini akan melakukan, dan Indonesia tentunya akan bersatu padu untuk menghilangkan kolonialisme, akan melawan kolonialisme. Saya mengasumsikan bahwa Pak Soekarno memiliki satu visi bahwa Bandung ini merupakan kota pergerakan, kota revolusi. Jadi dia melihat bahwa penting untuk diselenggarakan di Bandung supaya semangatnya atau energi untuk merdekanya itu tetap terjaga. Untuk persiapan pelaksanaan KAA, dibentuklah sekretariat bersama yang diwakili oleh 5 negara penyelenggara. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Ruslan Abdul Ghani. Sementara di Kota Bandung yang bertanggung jawab menjadi ketua panitia adalah Gubernur Jawa Barat, Sanusi Harjadinata. Tugasnya mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, komunikasi, keamanan, dan lain sebagainya. Kota Bandung pun terus berbenah. Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang konferensi. Hotel Homan, Preanger, dan puluhan bungalau di sepanjang Jalan Cipaganti, Lembang, dan Cimbeleuit direncanakan sebagai tempat menginap bagi para peserta yang jumlahnya mencapai 1.500 orang. Ditambah lagi dengan fasilitas akomodasi untuk 500-an orang wartawan dari dalam dan luar negeri. Pada pemeriksaan persiapan terakhir di Bandung tanggal 7 April 1955, Presiden Soekarno mengganti nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka. Dan sebagian Jalan Raya Timur diubah menjadi Jalan Asia Afrika. Indonesia akhirnya siap menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu yang datang dari seluruh penjuru Asia dan Afrika. Ada dari panitia Jakarta, kita jangan kalah dengan luar negeri. Kita juga punya mobil-mobil yang seperti luar negeri, walaupun hanya 1-2. Walaupun pemerintah tidak punya, waktu itu hanya punya mobil yang dipakai oleh Bung Karno saja. Sejarah pelaksanaan konferensi Asia Afrika yang diprakarsai Indonesia tahun 1955 memang tak banyak diketahui umum. Padahal, sebagai bangsa yang baru 10 tahun merdeka, Indonesia sukses menjadi tuan rumah yang baik bagi delegasi dari 28 negara di Asia dan Afrika. Leaders of Asian and African peoples can meet together. Tak terbayangkan bagaimana repotnya mengurus berbagai kebutuhan para peserta konferensi yang jumlahnya ribuan orang. Saya
pada waktu itu karena bersama dengan Pak Suharma tentunya bergabung dalam transportasi kendaraan. Diminta ada dari panitia Jakarta, kita jangan kalah dengan luar negeri, kita juga punya mobil-mobil yang seperti luar negeri, walaupun hanya 1-2, walaupun pemerintah tidak punya waktu itu, hanya punya mobil yang dipakai oleh Bung Karno saja waktu itu, Indonesia 1 itu. Ya, jadi ya kebetulan di Bandung ya Abah lah yang maju, yang pinjem, banyak kenalan. Pada masa itu memang belum banyak mobil yang lalu lalang di jalanan kota Bandung. Para pemiliknya kebanyakan adalah para pengusaha dan saudagar-saudagar kaya. Untungnya, Abah Landung tidak kesulitan mengemban tugas untuk menyediakan transportasi. Profesinya yang kala itu adalah sebagai seorang guru yang terpercaya, memudahkan Abah Landung untuk meminjam mobil milik orang-orang kaya di Bandung. Oh guru, ada apa ya? Yang Nambu ini pinjam mobil untuk Asia Afrika, untuk dipakai, kalau kalau enggak ya ada di pool gitu. Oh silakan, bawa, pakai, diantarkan. Enggak pakai bayar, enggak pakai apa-apa. Nah, panitia waktu itu menjanjikan nanti kalau udah selesai pasti ada upahnya lah gitu lah. Sekarang tuh honor, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada apa-apa. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Kota Bandung yang tanpa pamrih memang menjadi faktor penting suksesnya penyelenggaraan KAA. Mereka bahu-membahu dengan semangat gotong royong memberikan sumbangsihnya bagi nama harum Indonesia. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Damang sehat. Ya, alhamdulillah. Masih pakai sepeda? Masih. Zaman dulu tahun 32 ini. Boleh dicoba belnya? Boleh. Wah, bunyinya masih nyaring sekali. Nyaring bagus ya. Bunyinya luar biasa. Jadi Abah Landung ini dulu berjasa sebagai pengumpul mobil. Iya, betul. Kurang lebih 24 tahun ya. Dan berprofesi sebagai guru. Sebagai guru tapi rela untuk mengumpulkan mobil. Betul. Lu rutenya dari mana, Bah? Rutenya dari Gedung Merdeka, mengambil sepeda ke Jalan Oto Iskandar Dinata, kemudian belakang pasar, rumahnya keluarga Asep Berlian, kemudian ke Jalan Sungai Raja, rumahnya Bapak Udin. Dan bagaimana tanggapan keluarga yang dipinjamkan mobilnya itu? Tanggapannya pada waktu itu sangat baik sekali, seperti contohnya dari Homan itu, Pak Sadak itu. Begitu Abah datang, ya welcome aja, boleh dipakai. Kini, di usianya yang menginjak 86 tahun, lelaki kelahiran Bandung ini terus mengayuh sepedanya. Ia bangga bisa menjadi bagian dari sebuah peristiwa besar dalam sejarah dunia yang mengharumkan nama Indonesia. Semangat dulu memang tidak terkalahkan, semangat dan gotong royong tanpa pamrih ya, untuk tujuan yang satu, barangkali Indonesia merdeka. Kami yang masih hidup tentunya berterima kasih kepada beliau-beliau pahlawan itu ya, yang tanpa pamrih ya, kerjanya baik ibu-ibu, bapak-bapak tentara itu, yang sampai kita bisa mencetuskan kemerdekaan sampai dengan bisa mendatangkan, membawa negara-negara lain Asia dan Afrika ini untuk merdeka. Beberapa hari menjelang pelaksanaan konferensi Asia Afrika, tamu-tamu negara mulai berdatangan. Salah satu yang ditunggu-tunggu wartawan dalam dan luar negeri adalah delegasi Republik Rakyat Tiongkok di bawah pimpinan Perdana Menteri Zhou Enlai. Sayangnya, delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang dijadwalkan mendarat
pada hari Sabtu 16 April 1955 itu tidak kunjung datang. Tersiar kabar bahwa pesawat Kashmir Princess yang membawa rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai meledak di udara karena sabotase. Kita tidak tahu persis bahwa itu siapa yang bertanggung jawab, tapi ya dengan terlaksananya KAA 1955 sebenarnya, dan kita lihat juga Perdana Menteri Cina yang tadinya disasar untuk itu, dia tetap datang 2 hari kemudian ke Bandung. Itu saya kira memperlihatkan satu bukti bahwa ada komitmen kuat di antara para pemimpin bangsa Asia Afrika saat itu untuk tetap maju terus. Walaupun ada berbagai cobaan, berbagai halangan, mereka tetap punya satu keyakinan kuat. Mereka harus bertemu, harus meneguhkan satu komitmen. Rumor tentang rencana menggagalkan konferensi Asia Afrika oleh negara-negara kolonialis memang sempat berhembus kencang. Peledakan terhadap pesawat Kashmir Princess diduga sebagai teror untuk membatalkan pelaksanaan KAA. Untungnya, pemerintah Tiongkok sepertinya telah mengantisipasi serangan bom terhadap rombongan Zhou Enlai. Pada hari Minggu tanggal 17 April 1955, pukul 10 pagi, rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Kemayoran, Jakarta. Effendi Agus Salim adalah seorang warga Bandung keturunan Tionghoa. Pekerjaannya sebagai pembantu di sebuah restoran Cina membawanya pada tugas yang tak pernah ia duga. Effendi yang masih remaja diberikan tanggung jawab menjaga makanan untuk konsumsi rombongan Zhou Enlai karena alasan keamanan. Waktu itu kan saya masih kecil, masih belum bisa masak, begitulah, masih kacung ya. Jadi saya yang mengawal masakan ke Jalan Lembong. Nah, cuman saya waktu itu tidak bisa bertemu dengan Perdana Menteri Zhou Enlai karena saya punya tugas hanya khusus untuk menjaga makanan itu. Jadi di ruangan sedia makanan itu tidak boleh ada orang yang kita nggak kenal gitu lah. Yang berhak ngurusin sajian makan itu hanya saya. Komunitas Tionghoa di Bandung termasuk Effendi memang merindukan kehadiran sosok pemimpin dari tanah leluhurnya. Mereka lalu bahu-membahu memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai. Bagaimanapun juga, tanah Tiongkok tempat mereka berasal tidak sedikit pun mereka lupakan. Kalau kepala negeri lain, ya mungkin mereka itu ada di hotel. Karena ini Perdana Menteri Zhou Enlai ini untuk disambut oleh warga Tionghoa yang di Bandung. Jadi makanannya, menunya juga khusus makanan khas Tionghoa gitu. Effendi yang sekarang berusia 85 tahun masih mengingat dengan jelas pidato Perdana Menteri Zhou Enlai di hadapan komunitas Tionghoa di Bandung. Pesan yang mengingatkannya untuk mencintai Indonesia, tanah tempat ia dilahirkan. Kata Perdana Menteri Zhou Enlai yang saya ingat di sepatah kata, "Women生活在印尼，虽然不是在中国，但是也是中国的一份侨民。最主要是能够帮助印度尼西亚，建筑印度尼西亚，使得印度尼西亚将来有一个更好的将来ya." Ya, jadi berarti kita merantau ke sini, kita juga jangan lupa daripada tanah leluhur kita. Dan lagi yang penting, kita diam di sini di Indonesia, kita membangun Indonesia, membantu membangun Indonesia supaya Indonesia lebih bagus gitu.
makan malam Asia Afrika tahun 1955. Ini peralatan yang digunakan untuk 60 tahun lalu ya, Pak? Iya, untuk melayani tamu-tamu penting yang ada di Hotel Oman ini. Savoy Homan adalah salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Arsitekturnya yang bergaya Art Deco banyak berkembang di Eropa pada tahun 1920-an. Kemewahan Savoy dan jaraknya yang hanya sekitar 500 meter dari Gedung Merdeka membuat Savoy sangat strategis untuk tempat beristirahat para tamu negara peserta KAA pada saat itu. Tak jauh dari pintu masuk hotel, tepat di sebelah kanan lorongnya, terdapat buku tamu yang memuat tanda tangan dan komentar para tamu negara. Buku yang menyimpan kenangan dari peristiwa bersejarah di tahun 1955 itu disebut juga dengan nama Golden Book of Savoy Homan. Nah, ini Golden Book kita, Hotel Homan Savoy, dari tahun 1955 pada saat Asia Afrika Conference berlangsung di sini. Sebetulnya Golden Book ini sudah ada tahun 50 ya, karena sebelum Konferensi Asia Afrika kita juga, karena Hotel Homan ini sejak dulu adalah tempat persinggahan orang penting. Di sini para delegasi membubuhkan tanda tangannya. Golden Book adalah peninggalan bersejarah yang menyimpan data orang-orang penting yang berkunjung dan menginap di Savoy. Tanda tangan tertua di buku ini tercatat pada tahun 1950. Karena Homan ini seperti tempat kongres. Membuka buku berumur hampir 70 tahun ini seakan membuka kembali berbagai kenangan di masa silam. Ada beberapa kamar di Savoy Homan yang memiliki nilai sejarah tinggi jika dibandingkan dengan kamar-kamar yang lainnya. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik dan kebanggaan bagi Savoy Homan. Ya, beberapa kamar memang pernah menjadi tempat menginap para pemimpin dunia yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Presiden Soekarno dari Indonesia, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai. Ketiganya menempati kamar yang paling istimewa, terletak di lantai 1 hingga 3. Ruang kamar para pemimpin dunia yang penuh dengan sejarah itu bisa digunakan bagi siapa saja yang berminat. Nah, ini kamar yang digunakan sama Bung Karno pada tahun 1955, dan ada beberapa kepala negara juga yang di sini juga. Dan kamar Bung Karno? Bung Karno ini, ya kan? Yang sebelah sana itu kamar ajudannya. Jadi harus didampingi ajudannya, ya. Nggak boleh sendirian ya, Pak? Nggak boleh sendirian. Kalau buka pintu nih, buka ini jendela, itu bisa kelihatan. Kalau bisa lihat nih, iya, bisa kelihatan dari sini Gedung Merdeka. Pada saat konferensi Asia Afrika, Savoy Homan digunakan juga sebagai tempat berkumpul seluruh delegasi KAA sebelum mulai bersidang di Gedung Merdeka. Dari tempat inilah, para pemimpin negara Asia Afrika membuat langkah bersejarah yang menjadi angin segar bagi terwujudnya kemerdekaan dan terciptanya perdamaian dunia. Prosesi berjalan kaki dari halaman Savoy Homan menuju Gedung Merdeka dikenal dengan sebutan The Historical Walk. Nah, ini adalah Grand Ballroom, tempat ruang pertemuan di mana semua delegasi di sini sebelum mereka jalan kaki historical walk ke Gedung Merdeka. Ini mereka mau ngobrol, dia saling bertemu dengan depan ke sana. Sebelum historical walk berlangsung, para delegasi dan pemimpin negara berkumpul terlebih dahulu di Grand Ballroom Savoy Homan sambil menikmati secangkir kopi atau teh yang di tempat di pintu. Kini, Savoy Homan masuk dalam daftar bangunan bersejarah di Kota Bandung.
Statusnya sebagai cagar budaya membuat Savoy Homan masih mempertahankan sebagian besar desain asli bangunannya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama yang menyukai wisata sejarah. Koleksi makan malam Asia Afrika tahun 1955. Ini peralatan yang digunakan untuk 60 tahun lalu ya Pak? Iya, untuk melayani tamu-tamu penting yang ada di Hotel Homan ini. Kalau di waktu pembukaan itu, ya itulah. Ada yang mau dengan mojang preangan, ada juga mau difoto latar belakangnya bendera-bendera. Itu Bapak selalu melayani beliau-beliau. Hari Senin pagi, 18 April 1955, anggota delegasi Konferensi Asia Afrika berjalan bersama dari Savoy Homan. Lalu lintas untuk sementara ditutup. Di setiap tepian jalan, nampak antusiasme warga Bandung menyambut rombongan demi rombongan yang melakukan Bandung Historical Walk menuju Gedung Merdeka. Banyak di antara mereka mengenakan pakaian tradisional yang menarik perhatian warga Bandung. Dedeh Kurniasi yang masih berusia 8 tahun saat itu tidak mau ketinggalan untuk ikut menyaksikan. Yang paling berkesan ya anak-anak itu semua bersorak-sorai itu waktu pas delegasi mulai jalan dari arah, Ibu kan di sebelah sini Gedung Merdeka ya, kalau sekarang mungkin kantor PWI ya, kalau dulu mah nggak tahu apa namanya. Cuman Ibu duduk di arah situ, depan Homan sekali kita berjejer. Jadi teman-teman itu ada yang duduk di trotoar, tapi semua itu rapi gitu. Yang di belakang berdiri, yang di depan ya harus jongkok, harus duduk gitu di trotoar biar kelihatan yang belakang. Bersorak-sorai itu ngelihat kebanyakan sih ya, tertarik dan kita merasa aneh dengan pakaian-pakaian orang yang berkulit hitam. Karena pakai topi agak tinggi-tinggi, terus bajunya kayak jubah dengan warna yang menyolok. Inen Rusnan yang saat itu berusia 17 tahun dengan sigap mencari posisi untuk mengabadikan setiap peristiwa dengan kamera Leica andalannya. Ya, Inen memang dipercaya James Press Photo untuk menjadi fotografer Konferensi Asia Afrika. Ketekunan dan kejujuran Inen membawanya menjadi fotografer termuda yang meliput peristiwa tingkat dunia di Bandung. Kalau dulu, kalau lihat rakyat berbondong-bondong lalu menyaksikan dari dekat, jadi rakyat itu diberi kebebasan, silahkan merapat sambil bawa klebet merah putih ya, dari kertas itu ya, kertas merah putih. Jadi mereka itu pada lihat dekat jaraknya ya, dari trotoar aja. Jadi anjang hiburan gratis lah gitu ya. Tapi hebatnya karena petugas panitia itu melarang membuang sampah sembarangan ya, jadi tidak boleh ada kotoran ya, kotor aja gitu. Kalau Bapak lihat satu butir itu bekas kacang juga nggak ada kulitnya, bersih saja. Pria berusia 78 tahun yang menjadi suami dari Dedeh Kurniasi ini belajar memotret secara otodidak. Ia beruntung bisa memotret karena kepercayaan ayah angkatnya, sang pemilik James Press Photo. Menjadi saksi sejarah sebuah peristiwa besar dan ikut mengabadikannya lewat foto, tak pernah sedikit pun Inen bayangkan sebelumnya. Inen bersyukur bisa mendokumentasikan tokoh-tokoh besar dunia lewat bidikan kameranya. Pada waktu itu tidak ada larangan momen yang diambil. Tentu saja mungkin kita juga sudah punya pola tersendiri.
yang kira-kiranya jelek tentu saja nggak diambil. Seperti contohnya yang lagi yang tidur. Sekitar pukul 9 pagi, seluruh anggota delegasi sudah memasuki Gedung Merdeka. Tak lama berselang, rombongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tiba di depan gedung, disambut 5 Perdana Menteri negara sponsor Konferensi Asia Afrika. Indonesia, tanah airku. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang, dilanjutkan dengan pidato pembukaan Presiden Soekarno yang berjudul Let a New Asia, a New Africa be born. Yang artinya, lahirlah Asia baru dan Afrika baru. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Selaku wartawan yang termuda, Bapak sudah punya suatu sanjungan tinggi kepada Bung Karno. Bung Karno adalah Presiden RI pertama, ya, di mana kita baru usia 10 tahun ya merdeka kita. Nah, di sini ide Bung Karno luar biasa. Bung Karno bisa mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika yang lagi ribut di negaranya. Bung Karno bisa mengumpulkan supaya mereka-mereka itu ikut konferensi. Jadi maksudnya didamaikan di tempat itu. Ya, sampailah keluar Dasar-Sila 10 Bandung. Pada saat konferensi Asia Afrika berlangsung, Inen menghabiskan 10 hingga 20 roll film untuk memotret perharinya. Semua jepretan dari kamera Leica Inen hasilnya diserahkan pada Departemen Penerangan untuk digunakan sebagai media cetak dalam negeri. Banyak juga karya foto Inen yang dipajang di lorong Gedung Merdeka agar para peserta konferensi bisa melihat dan memilih untuk dibawa pulang ke negaranya. Ada tentu saja karena mungkin negara kita ya, Bandung khususnya, tempat penyelenggaraan itu terkena dengan mojang priangannya. Ya itulah, kalau di waktu pembukaan itu ya itulah, ada yang mau dengan mojang priangan, ada juga mau dipoto latar belakangnya bendera-bendera. Itu Bapak selalu melayani beliau-beliau itu. Bapak tangkap yang mudah saja, good, berarti bagus gitu ya, itu aja. Bertugas sebagai juru foto konferensi Asia Afrika tentunya memerlukan biaya yang cukup besar untuk membeli roll film sekaligus mencetaknya. Seringkali Inen harus merogoh koceknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan memotretnya itu. Inen tak pernah ambil pusing. Baginya, menjadi juru foto KAA dan bisa berdekatan dengan para pemimpin dunia merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Dari mulai lepas sekolah, lalu pengabdian kepada orang tua angkat, terus nggak ada kerjaan lain selain sehari-harian tuh ngurus foto dan memotret dan mengambil gambar. Bapak sebagai abdi negara dan bela negara tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih. Maksudnya tentu saja dalam bidang ini kita tidak mengenal lelah. Dari pagi sampai malam gitu aja terus aja. Tentu
segala sesuatu itu mesti ada dokumentasinya, apalagi di alam modern sekarang. Bapak di alam susah saja, dulunya masih susah alat-alat peralatan tuh, Bapak sudah bisa membuat foto dokumentasi buat negara. Gitu. Jadi Bapak pengabdian Bapak itulah. Bapak sebagai abdi negara, bela negara tanpa pamrih. Inen memang tak bisa dipisahkan dari dunia fotografi. Entah sudah berapa banyak roll film yang digunakannya untuk memotret sejak tahun 1950-an. Sayangnya, sebagian besar roll film yang menyimpan kisah sejarah di masa lalu musnah karena peristiwa kebakaran di rumah Inen. Karya-karya foto Inen yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika banyak yang selamat dan tersimpan di Gedung Merdeka. Begitupun dengan kamera Leica bersejarah yang digunakan Inen di tahun 1955. Dulu Bapak teh cita-citanya bukan jadi wartawan kan? Iya, mau jadi ABRI, tapi bagian pengawalan presiden. Waktu KAA, suasana di jalan seperti ini kayak gimana, Bang? Gedung Merdeka, seingat Bapak nggak berubah. Hanya yang berubah di dalamnya aja, sedikit-sedikit berubah. Untuk mengobati kerinduan terhadap kamera yang sangat dicintainya itu, seringkali Inen datang ke Gedung Merdeka, sekaligus mengenang masa-masa indah saat ia menjadi fotografer termuda di Konferensi Asia Afrika. Seberapa berharga sih Pak kamera Leica ini bagi Bapak? Kadang-kadang Bapak itu kalau lewat Gedung Merdeka tentu saja pasti mampir Bapak. Karena apa? Kangen. Begitu lewat aja pasti Bapak mampir dulu sebentar, lihat aja. Ke satu, apa yang dilihat, Pak? Ya lihat ini alatnya itu. Ke satu lihat tempatnya masih tetap dari mulai pertama ada disimpan di sini. Jadi berarti tidak bergeser lah. Inen masih teringat jelas suasana yang terjadi di dalam ruang sidang Gedung Merdeka. Kamera Leicanya seakan tak pernah berhenti memotret, mengabadikan setiap peristiwa bersejarah yang terjadi. Sama-sama, sebab wartawannya dari dalam dan luar negeri itu cukup banyak juga pada waktu itu. Saat itu Bapak bisa maju langsung ke depan nggak untuk mengambil foto? Sebetulnya kalau tidak bergerombol, satu diberi waktu sebentar, ya. Asal kita tepat itu diperbolehkan juga sebetulnya. Tapi Bapak juga tidak tidak terlalu itu takut nanti yang lainnya ikut-ikutan, jadi ya bahaya juga. Hari itu, Senin 18 April 1955 telah menjadi tonggak awal terjadinya perubahan besar di dunia. Bangsa-bangsa Asia Afrika bersatu untuk kemerdekaan dan perdamaian. Pada waktu itu tidak kelihatan ada yang bawa senjata atau senapan, nggak ada. Biasa aja, berbaur aja. Menyamar ya? Ya, sampai yang supir-supir beca juga. Ya, itu intelijen kita semua. Jadi kita kalau mereka naik beca, jangan khawatir. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries. Perhelatan akbar Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah Indonesia. Untuk mencegah kejenuhan masa persidangan yang panjang, para delegasi dijamu secara khusus dengan keramah tamahan masyarakat Bandung dan seni budayanya yang menghibur. Pertunjukan angklung, seni tari, dan acara fashion show adalah acara-acara yang dirancang untuk menghibur sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Pengamanan para tamu negara pun tidak tampak berlebihan. Padahal pada saat itu, gangguan keamanan dari dalam maupun luar negeri menjadi ancaman
terhadap suksesnya Konferensi Asia Afrika. Bagi Bapak, sungguh-sungguh luar biasa kepada pengamanan pada waktu itu. Semua para peserta tidak merasa risau ada yang menjaga-jaga gitu, ya. Tidak takut gitu ya, santai aja. Pada waktu itu tidak kelihatan ada yang bawa senjata atau senapan, nggak ada, biasa aja, berbaur aja. Sampai yang supir-supir beca juga, ya itu intelijen kita semua. Jadi kita kalau mereka naik beca, jangan khawatir. Hari demi hari, persidangan berlangsung dengan penuh ketegangan. Setelah 1 minggu masa persidangan, maka pada tanggal 24 April 1955, sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia lalu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi dan disetujui seluruh peserta sidang. Dasar Sila Bandung menjadi hasil akhir yang merupakan pernyataan politik bersama negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Berisi 10 prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam usaha memajukan kerjasama antar negara dan perdamaian dunia. This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. Berlangsung, Inen menghabiskan 10 hingga 20 roll film untuk memotret perharinya. Semua jepretan dari kamera Leica Inen hasilnya diserahkan pada Departemen Penerangan untuk digunakan sebagai media cetak dalam negeri. Banyak juga karya foto Inen yang dipajang di lorong Gedung Merdeka agar para peserta konferensi bisa melihat dan memilih untuk dibawa pulang ke negaranya. Ada tentu saja karena mungkin negara kita ya, Bandung khususnya, tempat penyelenggaraan itu terkena dengan mojang priangannya. Ya itulah, kalau di waktu pembukaan itu ya itulah, ada yang mau dengan mojang priangan, ada juga mau difoto latar belakangnya bendera-bendera. Itu Bapak selalu melayani beliau-beliau itu. Bapak tangkap yang mudah saja, good, berarti bagus gitu ya, itu aja. Bertugas sebagai juru foto Konferensi Asia Afrika tentunya memerlukan biaya yang cukup besar untuk membeli roll film sekaligus mencetaknya. Seringkali Inen harus merogoh koceknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan memotretnya itu. Inen tak pernah ambil pusing. Baginya, menjadi juru foto KAI kelahiran Bandung ini terus mengayuh sepedanya. Ia bangga bisa menjadi bagian dari sebuah peristiwa besar dalam sejarah dunia yang mengharumkan nama Indonesia. Semangat dulu memang tidak terkalahkan, semangat dan gotong royong, tanpa pamrih ya, untuk tujuan yang satu barangkali Indonesia merdeka. Kami yang masih hidup tentunya berterima kasih kepada beliau-beliau pahlawan itu ya, yang tanpa pamrih ya, kerjanya baik ibu-ibu, bapak-bapak tentara itu, yang sampai kita bisa mencetuskan kemerdekaan sampai dengan bisa mendatangkan, membawa negara-negara lain Asia dan Afrika ini untuk merdeka. Beberapa hari menjelang pelaksanaan konferensi Asia Afrika, tamu-tamu negara mulai berdatangan. Salah satu yang ditunggu-tunggu wartawan dalam dan luar negeri adalah delegasi Republik Rakyat Tiongkok di bawah pimpinan Perdana Menteri Zhou Enlai. Sayangnya, delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang dijadwalkan mendarat pada hari Sabtu 16 April 1955 itu tidak kunjung datang. Tersiar kabar bahwa pesawat Kashmir Princess
yang membawa rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai. Pada waktu itu tidak kelihatan ada yang bawa senjata atau senapan, nggak ada, biasa aja, berbaur aja. Sampai yang supir-supir beca juga, ya itu intelijen kita semua. Jadi kita kalau mereka naik beca, jangan khawatir. Hari demi hari, persidangan berlangsung dengan penuh ketegangan. Setelah 1 minggu masa persidangan, maka pada tanggal 24 April 1955, sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia lalu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi dan disetujui seluruh peserta sidang. Dasar Sila Bandung menjadi hasil akhir yang merupakan pernyataan politik bersama negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Berisi 10 prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam usaha memajukan kerjasama antar negara dan perdamaian dunia. This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. Menjawab menjaga makanan untuk konsumsi rombongan Zhou Enlai karena alasan keamanan. Waktu itu kan saya masih kecil, masih belum bisa masak, begitulah, masih kacung ya. Jadi saya yang mengawal masakan ke Jalan Lembong. Nah, cuman saya waktu itu tidak bisa bertemu dengan Perdana Menteri Zhou Enlai karena saya punya tugas hanya khusus untuk menjaga makanan itu. Jadi di ruangan sedia makanan itu tidak boleh ada orang yang kita nggak kenal gitu lah. Yang berhak ngurusin sajian makan itu hanya saya. Komunitas Tionghoa di Bandung termasuk Effendi memang merindukan kehadiran sosok pemimpin dari tanah leluhurnya. Mereka lalu bahu-membahu memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai. Bagaimanapun juga, tanah Tiongkok tempat mereka berasal tidak sedikit pun mereka lupakan. Kalau kepala negeri lain, ya mungkin mereka itu ada di hotel. Karena ini Perdana Menteri Zhou Enlai ini, Asia dan Afrika ini untuk merdeka. Beberapa hari menjelang pelaksanaan konferensi Asia Afrika, tamu-tamu negara mulai berdatangan. Salah satu yang ditunggu-tunggu wartawan dalam dan luar negeri adalah delegasi Republik Rakyat Tiongkok di bawah pimpinan Perdana Menteri Zhou Enlai. Sayangnya, delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang dijadwalkan mendarat pada hari Sabtu 16 April 1955 itu tidak kunjung datang. Tersiar kabar bahwa pesawat Kashmir Princess yang membawa rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai meledak di udara karena sabotase. Kita tidak tahu persis bahwa itu siapa yang bertanggung jawab, tapi ya dengan terlaksananya KAA 1955 sebenarnya, dan kita lihat juga Perdana Menteri Cina yang tadinya disasar untuk itu, dia tetap datang 2 hari kemudian ke Bandung. Itu saya kira memperlihatkan satu bukti bahwa ada komitmen kuat di antara para pemimpin bangsa Asia Afrika saat itu untuk tetap maju terus. Walaupun ada berbagai cobaan, berbagai halangan, mereka tetap punya satu keyakinan kuat. Mereka harus bertemu, harus meneguhkan satu komitmen. Rumor tentang rencana menggagalkan konferensi Asia Afrika oleh negara-negara, tamu-tamu negara mulai berdatangan. Salah satu yang ditunggu-tunggu wartawan dalam dan luar negeri adalah delegasi Republik Rakyat Tiongkok di bawah pimpinan Perdana Menteri Zhou Enlai. Sayangnya,
Delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang dijadwalkan mendarat pada hari Sabtu 16 April 1955 itu tidak kunjung datang. Tersiar kabar bahwa pesawat Kashmir Princess yang membawa rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai meledak di udara karena sabotase. Kita tidak tahu persis bahwa itu siapa yang bertanggung jawab, tapi ya dengan terlaksananya KAA 1955 sebenarnya, dan kita lihat juga Perdana Menteri Cina yang tadinya disasar untuk itu, dia tetap datang 2 hari kemudian ke Bandung. Itu saya kira memperlihatkan satu bukti bahwa ada komitmen kuat di antara para pemimpin bangsa Asia Afrika saat itu untuk tetap maju terus. Walaupun ada berbagai cobaan, berbagai halangan, mereka tetap punya satu keyakinan kuat, mereka harus bertemu, harus meneguhkan satu komitmen. Rumor tentang rencana menggagalkan konferensi Asia Afrika oleh negara-negara kolonialis memang sempat berhembus kencang. Ledakan Inen memang tak bisa dipisahkan dari dunia fotografi. Entah sudah berapa banyak roll film yang digunakannya untuk memotret sejak tahun 1950-an. Sayangnya, sebagian besar roll film yang menyimpan kisah sejarah di masa lalu musnah karena peristiwa kebakaran di rumah Inen. Karya-karya foto Inen yang berkaitan dengan konferensi Asia Afrika banyak yang selamat dan tersimpan di Gedung Merdeka. Begitupun dengan kamera Leica bersejarah yang digunakan Inen di tahun 1955. Dulu Bapak teh cita-citanya bukan jadi wartawan kan? Iya, mau jadi ABRI, tapi bagian pengawalan presiden. Waktu KAA, suasana di jalan seperti ini kayak gimana, Bang? Gedung Merdeka, seingat Bapak nggak berubah. Hanya yang berubah di dalamnya aja, sedikit-sedikit berubah. Untuk mengobati kerinduan terhadap kamera yang sangat dicintainya itu, seringkali Inen datang ke Gedung Merdeka, sekaligus mengenang masa-masa indah saat ia menjadi fotografer termuda di konferensi Asia Afrika. Seberapa berharga sih Pak kamera Leica ini bagi Bapak? Kadang-kadang Bapak itu kalau lewat Gedung Merdeka Menjawab menjaga makanan untuk konsumsi rombongan Zhou Enlai karena alasan keamanan. Waktu itu kan saya masih kecil, masih belum bisa masak begitulah, masih kacung ya. Jadi saya yang mengawal masakan ke Jalan Lembong. Nah, cuman saya waktu itu tidak bisa bertemu dengan Perdana Menteri Zhou Enlai karena saya punya tugas hanya khusus untuk menjaga makanan itu. Jadi di ruangan sedia makanan itu tidak boleh ada orang yang kita nggak kenal gitu lah. Yang berhak ngurusin sajian makan itu hanya saya. Komunitas Tionghoa di Bandung termasuk Effendi memang merindukan kehadiran sosok pemimpin dari tanah leluhurnya. Mereka lalu bahu-membahu memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai. Bagaimanapun juga, tanah Tiongkok tempat mereka berasal tidak sedikit pun mereka lupakan. Kalau kepala negeri lain, ya mungkin mereka itu ada di hotel. Karena ini Perdana Menteri Zhou Enlai ini orang yang kita nggak kenal gitu lah. Yang berhak ngurusin sajian makan itu hanya saya. Komunitas Tionghoa di Bandung termasuk Effendi memang merindukan kehadiran sosok pemimpin dari tanah leluhurnya. Mereka lalu bahu-membahu memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi rombongan Perdana Menteri Zhou Enlai. Bagaimanapun juga, tanah Tiongkok tempat mereka berasal tidak sedikit pun mereka lupakan. Kalau kepala negeri lain, ya mungkin mereka itu ada di hotel. Karena ini Perdana
Perdana Menteri Choi Eng-lai ini untuk disambut oleh warga Tionghoa yang di Bandung. Jadi makanannya, menunya juga khusus makanan khas Tionghoa gitu. Effendi yang sekarang berusia 85 tahun masih mengingat dengan jelas pidato Perdana Menteri Choi Eng-lai di hadapan komunitas Tionghoa di Bandung. Pesan yang mengingatkannya untuk mencintai Indonesia, tanah tempat ia dilahirkan. Kata Perdana Menteri Choi Eng-lai yang saya ingat di sepatah kata, ini kadang Bapak itu kalau lewat Gedung Merdeka tentu saja pasti mampir Bapak. Karena apa? Kangen. Begitu lewat aja pasti Bapak mampir dulu sebentar, lihat aja. Ke satu, apa yang dilihat, Pak? Ya lihat ini alatnya itu. Ke satu lihat tempatnya masih tetap dari mulai pertama ada disimpan di sini. Jadi berarti tidak bergeser lah. Inen masih teringat jelas suasana yang terjadi di dalam ruang sidang Gedung Merdeka. Kamera Leicanya seakan tak pernah berhenti memotret, mengabadikan setiap peristiwa bersejarah yang terjadi. Sama-sama, sebab wartawannya dari dalam dan luar negeri itu cukup banyak juga pada waktu itu. Saat itu Bapak bisa maju langsung ke depan nggak untuk mengambil foto? Sebetulnya kalau tidak bergerombol, satu diberi waktu sebentar, ya. Asal kita tepat itu diperbolehkan juga sebetulnya. Tapi Bapak juga tidak tidak terlalu itu takut nanti yang lainnya ikut-ikutan, jadi ya bahaya juga. Hari itu, Senin 18 April 1955 telah menjadi tonggak awal terjadinya perubahan besar di dunia. Bangsa-bangsa Asia Afrika. Nah, cuman saya waktu itu tidak bisa bertemu dengan Perdana Menteri Choi Eng-lai karena saya punya tugas hanya khusus untuk menjaga makanan itu. Jadi di ruangan sedia makanan itu tidak boleh ada orang yang kita nggak kenal gitu lah. Yang berhak ngurusin sajian makan itu hanya saya. Komunitas Tionghoa di Bandung termasuk Effendi memang merindukan kehadiran sosok pemimpin dari tanah leluhurnya. Mereka lalu bahu-membahu memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik bagi rombongan Perdana Menteri Choi Eng-lai. Bagaimanapun juga, tanah Tiongkok tempat mereka berasal tidak sedikit pun mereka lupakan. Kalau kepala negeri lain, ya mungkin mereka itu ada di hotel. Karena ini Perdana Menteri Choi Eng-lai ini untuk disambut oleh warga Tionghoa yang di Bandung. Jadi makanannya, menunya juga khusus makanan khas Tionghoa gitu. Effendi yang sekarang berusia 85 tahun masih mengingat dengan jelas pidato Perdana Menteri Choi Eng-lai di hadapan komunitas 50-an. Sayangnya, sebagian besar roll film yang menyimpan kisah sejarah di masa lalu musnah karena peristiwa kebakaran di rumah Inen. Karya-karya foto Inen yang berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika banyak yang selamat dan tersimpan di Gedung Merdeka. Begitupun dengan kamera Leica bersejarah yang digunakan Inen di tahun 1955. Dulu Bapak teh cita-citanya bukan jadi wartawan kan? Iya, mau jadi ABRI, tapi bagian pengawalan presiden. Waktu KAA, suasana di jalan seperti ini kayak gimana, Bang? Gedung Merdeka, seingat Bapak nggak berubah. Hanya yang berubah di dalamnya aja, sedikit-sedikit berubah. Untuk mengobati kerinduan terhadap kamera yang sangat dicintainya itu, seringkali Inen datang ke Gedung Merdeka, sekaligus mengenang masa-masa indah saat ia menjadi fotografer termuda di Konferensi Asia Afrika. Seberapa berharga sih Pak kamera Leica ini bagi Bapak?
kadang-kadang Bapak itu kalau lewat Gedung Merdeka, tentu saja pasti mampir Bapak. Karena apa? Kangen. Begitu lewat aja pasti Bapak mampir dulu sebentar, lihat aja.